Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Seperti biasa Bapak, kita lanjutkan diskusi fikih kita. Masih membahas hal seputar hari Jumat. Kita awali seperti biasa dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW, juga menghadiahkan suratul Fatihah untuk sahibul kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Summa khususan hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin Al-Madbari Abdul Aziz Al-Fanani. Usul himawurhim wa li silsilati masyalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin hal-hal yang disunahkan dan dimakruhkan. Ini berikutnya hal yang diharamkan ketika kita sudah berada di masjid untuk sholat Jumat. Wa harruma takhatti riqabin nasi lil ahaditsis sahihah fihi. Haram hukumnya melewati atau melangkahi bahu, apa bahasa sininya, pundak seseorang, karena hal ini berdasarkan beberapa hadis sahih yang menyatakan bahwa hal itu haram. Jadi ketika kita sholat kemudian datang belakangan, di depan sudah banyak orang dan mungkin kita lihat di depan tuh masih bisa kayaknya tuh nyelip satu orang mah gitu kan. Akhirnya maju maksain sampai ngelewatin bahu, melangkahin bahu-bahu orang yang sudah berjejer di saf-saf barisan sholat. Itu kata sebagian ulama hukumnya haram. Ini dalilnya ya tentu hadis Rasulullah SAW. Wal jazmu bil hurmati manaqaluhu Syekhu Abu Hamid An-Nasi Syafi'i waqtaraha fi rawdah wa 'alaiha katsirun. Penetapan haram itu menutup hukum yang merupakan kutipan Syekh Abu Hamid dari Nas Imam Syafi'i. Kemudian dipilih dalam kitab Rawdah. Banyak ulama yang sependapat dengan hukum tersebut. Tapi ada dua orang ulama lain, lakin qadiyatu kalami syaikhaini al-karahah wa sarraha biha fil majmu'i la liman wajada furjatan kuddamah falahu bila karahah. Tetapi menurut dua orang syekh, yakni Syekh Nawawi dan Syekh Rafi, hukumnya makruh, enggak sampai haram. Seperti telah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Tidak haram melewati atau melangkahi bahu seseorang apabila mendapatkan tempat yang kosong di depannya. Ia boleh melangkahi bahu seseorang tersebut satu atau dua saf. Jadi kalau kita yakin di depan orang tersebut masih ada tempat kosong, kalau nggak ada cara lain, ya gimana gitu kan. Tapi sebaiknya kita permisi sampai beliau ngangkat kakinya seperti itu, baru kita lewat. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang hukumnya cuma makruh. Ya, lebih baik dihindari karena dua-duanya yang makruh kalau dihindari dapat pahala, kalau dilakukan nggak berdosa. Yang haram dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Nah, kalau imam gimana? Imam kan tadi sunnahnya datang belakangan. Otomatis ketika datang belakangan, barisan-barisannya sudah penuh sama jamaah. Apakah imam juga terkena hukum haram atau makruh tadi? Wala li imamin. Wah, spesial buat imam. La, tidak haram.
imam lam yajid thoriqan, yang tidak mendapatkan jalan ilal mihrabi, menuju mihrab. Jadi ketika imam mau khutbah atau mau jadi imam ke mihrab, mihrab itu tempat pas imam itu pengimaman. Ketika nggak ada cara lain kecuali melangkahi, boleh, hukumnya tidak haram atau makruh. Illa bi takhattin wala li ghairihi. Idza adzinu lahu fihi la haya'a 'alal aujah. Juga bagi orang lain yang selain imam, bila hal itu mendapat izin dari orang tersebut bukan karena malu, menurut kaul yang paling masyhur. Jadi kalau yang dilangkahinnya ngizinin, kita lihat, ini mah CS nih kita nih, nggak apa-apa dilangkahin, dia mah nggak bakal marah. Ya udah nggak apa-apa, nggak dapat makruh atau haram. Jatuh lagi. Atau ada orang yang biasanya kalau ke masjid tuh dia istiqomah, tempatnya pasti di situ. Barisan pertama, setelah imam sebelah kanan, itu orang tuh udah istiqomah. Ya, tokoh masyarakat lah di situ ya. Gimana? Wala limu'azzam, tidak haram juga limu'azzam bagi orang yang dihormati, yang dituakan, alafa maudi'an, yang biasa menempati satu tempat tertentu, ya nggak apa-apa. Kalau dia udah istiqomah di situ, mungkin biasanya dia datang awal, tapi karena uzur, ya buang air atau apa sehingga tertinggal, nggak apa-apa dilengkahi. Wa yukrahu takhattil mujtami'ina li ghairi shalah. Makruh melangkahi orang yang sedang berkumpul selain waktu sholat. Tuh, kalau tadi waktu sholat hukumnya ada yang levelnya sampai haram. Kalau di luar sholat gimana? Ada orang kumpul nih kayak sekarang nih, tiba-tiba datang langkah aja gitu kan. Nah, kalau di situ hukumnya di luar pekerjaan sholat adalah makruh saja, nggak sampai haram. Iya, secara hukum fikih makruh, tapi secara sosial mungkin dianggapnya kurang atau tidak sopan. Wa yahrumu ayyuki ma'ahadan bi ghairi ridahu liyajlisa makanah. Haram menyuruh orang lain berdiri tanpa ridhonya lalu duduk di tempat duduknya. Wah, dia duduk situ. Nah, kalau orang yang nggak ridho itu hukumnya haram. Ya, lu buat gua nih. Kalau orangnya mangkol tuh di hatinya udah haram tuh. Pejabat datang. Wa yukrahu itharu ghairihi bimahalihi, makruh mementingkan orang lain pada tempatnya. Illa inintaqala limislihi, kecuali jika ia pindah ke tempat yang sederajat atau lebih dekat dengan imam. Ada orang sudah baris, udah duduk sebelum sholat Jumat atau sholat yang lain, udah pas tuh di barisan pertama. Dia malah nyuruh orang lain maju, dia yang mundur ke barisan kedua. Nah, itu hukumnya makruh. Kecuali dia pindahnya ke makin depan. Nah, 2-1 itu nggak jadi masalah. Orang lain yang belakang nempatin tempat dianya pindah ke depan, ke barisan berikutnya. Kalau udah di belakang imam barisan pertama, jangan geser ke depan imam, nggak boleh. Imamnya bengong. Imamnya mundur. Ya. Kenapa? Karena pada hukum dasarnya ketika masalah ibadah kita harus mentingin diri kita dulu. Ya, misalkan sholat nih. Ya, saf yang paling afdol kan saf yang depan. Ya, kita segerakan diri kita dulu, jangan nyuruh orang lain ke depan sementara kita di barisan belakang. Nah, itu makruh hukumnya dalam fikih ya. Wa kadza
al-itharu bisa iril kurba. Demikian pula mengenai semua amal taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah tadi. Maksudnya semua ibadah yang sifatnya taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, maka prioritaskanlah diri kita, diri sendiri, baru orang lain. Dalam sebuah kaidah disebutkan al-itharu bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mementingkan orang lain dalam ibadah, ya, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, hukumnya makruh. Tapi kalau selain ibadah, selain itsar, hukumnya malah bagus. Kita nih mau ngantri sembako di belakang, wah kayaknya nenek-nenek udah nggak kuat ngantri tuh, nenek duluan nek, nah itu boleh, bagus. Di kereta kita lagi enak-enak tidur, tiba-tiba datang ibu-ibu bawa anak kan, nah itu kita persilakan buat duduk, ya nggak apa-apa. Jangan malah kita dudukin lagi di pangkuannya, aduh repot itu. Jadi kalau selain ibadah justru mahbub, bagus, ya, disukai, dicintai oleh agama kita. Tapi kalau ibadah makruh. Walahu tanhiyatu sajadah ghairihi binahwi rijlihi. Boleh mubah memindahkan atau menggeser sajadah orang lain birijlihi, dengan kaki, dan sholat di tempatnya selagi yang punya tidak ada di tempat. Kadang ada kan, ini sajadah siapa, orangnya kagak ada, kita mau sholatin takut orangnya datang, nah itu digeser aja sajadahnya geser, kita sholat di situ, ya. Jangan di tempat, jangan dipakai sajadah orang kecuali orangnya sudah izinin, takutnya malah gosok. Karena ada yang bilang ketika kita ibadah pakai sarung atau pakaian atau sendal sekalipun hasil gosok, malah ibadahnya hukumnya malah jadi makruh atau haram. Wala yarfa'uha walau bi ghairi yadihi lidukhuliha fi dhamani. Namun tidak boleh mengangkatnya walaupun dengan selain tangan, sebab hal itu termasuk jaminan. Jadi artinya kita geser aja, boleh dengan kaki atau boleh dengan tangan, tapi jangan sampai terangkat. Jadi digeser aja sedikit ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Karena kalau diangkat takutnya ada orang salah paham, takutnya ada apa-apa di situ kan, seterusnya. Kemudian ada hal-hal haram lagi nih yang dilakukan setelah masuk waktu sholat Jumat. Apa? Wa haruma ala man talzamuhul jum'ah nahu mubayya'ah kastigoli bisonati ba'da syuru'in. Orang yang berkewajiban sholat Jumat, dia mukim, ya, mustautin, haram melakukan jenis kegiatan contoh kayak dagang atau jual beli. Kapan? Fi adzani khutbatin, setelah azan atau khutbah dimulai. Khutbah udah mulai masih jualan aja tuh, ya, kolor, minyak wangi dan seterusnya. Nggak boleh. Haram hukumnya bagi orang yang asli orang situ, mustautin tadi. Fa'in aqada sohal aqdu, kalau terus berjual beli, berakad, jual beli dan sebagainya tadi, sah akadnya, tapi hukumnya tadi haram. Wa yukrahu qoblal adzani ba'da zawal, makruh berakad sebelum azan sementara matahari sudah tergelincir.
Jadi makruh tuh kita masih jual beli makanan, beli apapun sementara jam sudah nunjukin jam 12 lewat. Ya. Mataharinya sudah mulai condong ke barat. Wa haruma ala man talzamuhul jum'ah wa illam tanaqid bihi safarun. Orang yang berkewajiban sholat Jumat sekalipun sholat Jumat itu tidak sah baginya. Tadi kan ada beberapa kelompok nih sholat Jumat itu ya. Sekalipun sholat Jumat itu tidak sah baginya sebab tidak mustautin dan sebagainya, haram bepergian yang dapat melupakan atau meninggalkan sholat. Ka'an dhanna annahu la yudrikuha fi tariqihi. Misalnya ia memperkirakan tidak akan dapat mengejar sholat Jumat dalam perjalanannya. Wah, kalau saya jalan nih hari Jumat, kayaknya nggak keburu nih sholat Jumat. Nggak kekejar nih sholat Jumat. Nah, itu haram juga tuh. Walaupun statusnya musafir. Karena sebaiknya jangan di hari Jumat. Aw maqsadihi walau kana safaru ta'ah. Meskipun bepergiannya itu dalam rangka hal-hal yang sunnah, contohnya berziarah dan sebagainya. Atau yang menetapi yang wajib seperti belajar dan seterusnya. Ia berangkat sesudah terbit fajar di hari Jumat. Jadi kalau kita bepergian apapun tujuannya, misalkan untuk hal-hal yang sunnah maupun hal-hal yang wajib, kalau diperkirakan nggak bisa keburu sholat Jumat, ya, maka itu hukumnya haram. Hati-hati itu. Ya. Ilah in khasyiya min adami safarihi, kecuali bila takut mendapatkan kemudorotan kalau tidak pergi hari itu. Kecuali kalau nggak pergi hari itu, pecat sama bos. Mudorot tuh, terpaksa ya pergi aja nggak apa-apa. Kalau pilih aja tuh. Nah, itu ada lagi kemudorotan yang lain. Lebih takut bidang. Rezeki dari Allah, tarojolnya dari bos kan. Perantaranya. Illa in khasya min adami safarihi dororon. Enggak apa-apa kalau darurat. Ya, misalkan tadi karena kesehatan atau apa kecelakaan segala macamnya. Lan qita'ihi anir rafqah. Misalnya ketinggalan teman-teman, apa tuh? Ketinggalan rombongan gitu ya. Fala yahrumu in kana ghaira safar, maka tidak haram kalau kepergiannya itu bukan dengan tujuan maksiat. Ghairi safari maksiatin. Kalau tujuannya buat hal-hal maksiat, nah itu tetap hukumnya haram walaupun darurat tadi. Walau ba'da zawal, walaupun setelah matahari tergelincir tetap harus sebelum itu. Ya. Jadi tujuannya dulu dilihat, perginya mau melakukan hal apa, hal-hal yang diharamkan, dimakruhkan, apa yang dibolehkan. Kalau yang dibolehkan nggak jadi masalah kalau tadi darurat. Tapi sebaiknya jangan. Wa yukrahu as-safaru lailatal jum'ah. Tuh. Makruh bepergian pada malam Jumat. Saril makruh, ngapain malam Jumat pergi-pergi. Mending nyari sunnah ya. Datang juga makruh. Lima ruwiya bisanadin dha'ifin. Sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang sanadnya dhaif. Dhaif nih hadis. Man safara lailataha da'a alaihi malakah. Barang siapa yang bepergian pada malam Jumat, maka dua malaikatnya mendoakan ya yang kurang baik baginya. Daripada tidur.
Ya. Saya dulu Pak sebelum jauh. Ya. Tadi Jauh kan kemana? sempat disampaikan bahwa ketika kita pas ceramah atau setelah adzan Jumat itu kita nggak boleh transaksi ya. Contohnya aku sama Ariel sampingan nih. Aku di antar aku 1 galon gitu. Berarti haram tuh Pak. Itu pas di sela-sela khotbah itu. Transaksinya emang Ariel ke majlis bawa galon ke masjid? Langsung setelah sholat diantar galon, berarti itu transaksinya haram Pak. Yang namanya transaksi kan ada uang, ada barang. Kalau itu baru pesen. Kalau pesen berarti belum. Belum. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi itu lagi khotbah. Iya. Dosa. Iya kan itu. Ngomongnya itu yang makruh. Iya. Cuma kalau buat tahlil wajib. Enggak dosa. Kalau khotbahnya hilang. Maksudnya mungkin sebelum khutbah pas di masjid gitu kan. Kalau Ariel cuma manggut. Lumayan. Enggak ngomong. Lumayan. Di sini. Jual galon ya. Atau pada saat dengerin khutbah kita transaksi Shopee langsung dibayar itu berarti haram Pak. Ya. Walaupun online. Walaupun nggak ngomong gitu. Iya. Transaksinya. Tadi ada yang nggak boleh bicaranya, ada yang nggak boleh kan transaksinya tadi yang diomongin. Akadnya. Yang namanya akad kan berarti ya ketika kita transaksi, kita membayar terus barang itu diproses gitu. Ikannya pada mati nih, kapannya habis. Itu. Ada lagi? Banyak juga ya hal-hal yang makruh yang haram. Banyak. Kan ayatnya jelas tuh, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bahkan jual beli di situ dijadiin sampel, dijadiin contoh kegiatan. Maksudnya bukan cuma jual beli, kegiatan-kegiatan lain pun ketika kita masjid itu sudah berkumandang tanda-tanda salat Jumat mau segera dilaksanakan, baik azan maupun prolog dari DKM, maka sebaiknya kegiatan-kegiatan lain itu stop dulu. Fas'au itu segera, ya, responsif, cepat, jangan lelet gitu. Ila dzikrillah. Ila dzikrillah itu bukan baca subhanallah, tapi maksudnya bersegera siap-siap untuk mendatangi masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Itu termasuk yang tidak sholat Jumat. Maksudnya? Contohnya gini, seandainya pas waktu khotbah itu di rumah mungkin istri gitu, atau yang mengikuti aja, atau yang mengikuti sholat Jumat, atau semuanya yang tidak boleh itu. Yang wajibnya yang ikut sholat. Maksudnya yang sholat beli gitu. Sholat beli. Nah yang penjualnya nggak sholat, maksudnya begitu kan? Ya, salah satunya ya. Ketika dia mau sholat ya udah transaksinya stop gitu. Kecuali dan golongan-golongan yang nggak wajib sholat kayak perempuan, itu kan. Mereka kan nggak ada kewajiban untuk sholat. Nah itu beda kasus. Gitu. Karena buat perempuan, anak kecil, siapa lagi, musafir, ya. Ya dilihat dia lahirnya punya laki-laki atau perempuan. Berarti termasuk ketika kalau di kota kan sekitar masjid itu ramai Pak. Masuk khotbah sebelum sholat kan biasanya masih pada makan transaksi lah, pada beli bakso, beli sate. Itu berarti sebenarnya semuanya. Iya. Transaksinya berarti itu semua ya, haram semua ya. Haram semua. Makanya pentingnya belajar. Nah, kita yang tahu stop kalau selama ini sudah sering melakukan hal itu. Jadi ketika ya lebih baik nanti setelah sholat transaksinya. Ngapain bawa makanan ke masjid kan?
Banyak emang semua rata-rata. Kan sholatnya baru dia. Iya. Hari. Komat baru. Dapatnya belakangan. Hujan. Nah, ya Allah, saya lagi hujan. Jadi seolah-olah padahal dia sendiri. Nah ini yang mengenai saf nih Pak, saya mau nanya itu yang saf depan misalkan kosong. Nah kita kan ibaratnya sebagai anak muda, belakangnya ada orang tua. Nah kita nggak maju, kita nyuruh orang tua, itu boleh nggak? Kalau dalam masalah fikih, kita yang maju. Harus kita. Karena prioritasnya diri kita sendiri. Maksudnya kita ngargain yang tua, udah depanan. Kita lihat dulu orang tuanya mau maju. Jatuh kalau ketahuan. Takutnya kan rata-rata kan orang begitu, yang tua dulu, Pak, yang tua di depan. Enggak, kalau masalah ibadah kita dulu. Mungkin itu hanya norma ini aja, norma kesopanan aja. Adab ya. Iya. Pokoknya intinya ketika ibadah tadi taqarruban Allah, kita berlomba-lomba untuk yang paling afdal gitu, paling utama. Kecuali tadi ngantri dan segala macam di luar ibadah baru. Kalimun maunya masuk ke depan mimbar ya. Ya pentingnya sama-sama ngaji gitu. Jadi jangan sampai kita duluin diri kita dari yang tuanya sensi, maksudnya ngerasa dilangkahi gitu, ngerasa di. Padahal kan ya tadi harusnya paham gitu. Ntar yang tuanya ngaji, yang mudanya enggak, mentang-mentang udah tua, mumet lagi gitu kan. Nah pentingnya di situ sama-sama belajar tuh di situ, biar sama-sama siapa yang duluan ya udah berarti itu emang rezekinya dia. Tuh ada lagi? Jadi tiap Jumat langsung kirim aja galon. Tapi langsung tiap Jumat cuma dua. Selesai Jumat lagi. Udah saya kirim. Dua. Gak minta ya. Daripada saya harap kan transaksinya. Saya kan nyari yang halal nih kayak gitu. Coba terima. Satu paragraf lagi nih. Nah, tadi itu yang menyebutkan bahwa makruh bepergian di malam Jumat, ya, hadisnya dhaif tuh. Amal musafiru limaksiatin fala taskutu anhul jumu'atu mutlaqan. Barang siapa yang bepergian pada malam Jumat karena maksiat, ya tujuannya untuk melakukan dosa, tidak menggugurkan kewajiban sholat Jumat secara mutlak dengan alasan apapun. Ya. Jadi ketika orang safar tujuannya adalah untuk maksiat, maka termasuk dia nggak dapat fasilitas sholat jamak qashar, jamak takdim, jamak yang segala macam itu. Kalau tujuannya sunnah, apalagi yang wajib, maka fasilitas-fasilitas rukhsah seperti jamak qashar, ya itu boleh, nggak puasa segala macam itu boleh. Qala Syekhuna berkata, wahai suharuma alaihi safaruhuna lam yatarakhas ma lam tafutil jumu'ah. Sekiranya haram bepergian bagi seseorang dalam hal ini, tidak diberi keringanan baginya, misalkan salat qashar, salat jamak dan lain sebagainya, selama tidak luput darinya waktu sholat Jumat. Fayuhsabu, maka oleh karena itu harus diperhitungkan ibtida'u safarihi, awal permulaan perginya dari waktu min waqti fautiha, dari waktu luputnya waktu sholat Jumat. Maksudnya kalau luput sholat Jumat, maka diperhitungkan permulaan perginya di waktu itu, karena sejak itulah selesai penyebab maksiatnya. Jadi maksudnya kalau kita mau pergi-pergian, tadi tujuannya mungkin hal yang tidak disunahkan,
jangan sampai sholat Jumatnya terlewat. Tapi mana ada orang maksiat masih ingat sholat Jumat. Ya, hajar semua. Juga di kalon, orang di galon, sekarang enggak. Maksudnya jadi sandal. Apalagi maksiatnya nyuri sandal orang sholat Jumat. Aduh. Kan yang jelek itu gua, tapi dibawa. Yang jelek ditinggalkan. Yang Bagus, yang lain benar. Ya benar. Gula sendal. Sendal suara. Sendal titik butut aja. Cukup ya. Berikutnya nih sudah beda pembahasan lagi nih salat jamak qashar. Udah malam juga. Ya, kita cukupkan untuk diskusi fikih malam ini. Tatimmatun ini sebuah tambahan. Wa idza darabtum summa qala Allahu a'lam bissawab. Demikian untuk diskusi kita malam ini. Mohon maaf enggak banyak karena mata udah cepat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok pembahasannya bab apa?